Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa KST, Imovi, dimanapun Anda berada, bersyukur kita semua tahun ini, Ramadan ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahrul Ramadan. Bulan yang kita rindukan, yang sejak bulan Rajab kemarin kita minta kepada Allah supaya umur kita diberkahi. Sejak di bulan Sya'ban kemarin juga kita minta supaya umur kita diberkahi. Dan kita minta kepada Allah supaya diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah kabulkan dan kita kali ini diperjumpakan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka ini sejatinya Allah memberikan kepada kita kesempatan emas. Untuk apa? Untuk menggembleng diri pribadi kita, bahwa kita diharapkan menjadi hamba Allah yang soleh, baik secara individual, takwa, baik secara individual, tetapi juga soleh dan takwa secara sosial. Kita digembleng bahwa kita semakin muraqabatulillah, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita di bulan Ramadan, kita menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada sesama kita. Yang mungkin di hari-hari biasa selain Ramadan, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, merasakan seperti yang kita rasakan ketika kita berpuasa. Tetapi kali ini kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga dari situ tumbuhlah empati kita, tumbuhlah kepedulian kita. Sehingga pada saatnya ketika kita memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki yang berupa harta, maka kita pun ringan menafkahkannya, menyedekahkannya untuk saudara kita yang membutuhkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang kelak di yaumil akhir akan pertama kali dihisab ini adalah sholat. Sholat juga adalah tiang agama. Manakala baik sholat seseorang, maka baiklah agama seseorang. Tetapi sebaliknya, ketika buruk sholatnya, maka hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan seseorang itu adalah jauh dari kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha di ayat yang ke-14, bahwasannya Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah telah mengatakan kepada kita, sungguh aku inilah Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah,
dan dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Maka sholat ini adalah sebuah cara juga yang disampaikan Allah SWT kepada kita, bagaimana supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Di zaman kehidupan yang penuh dengan problematikanya ini, banyak di antara kita yang kadang-kadang merasakan diri dari pagi sampai malam kita sibuk, tidak jelas cenderungannya. Kita punya kesibukan tapi tidak ada hasilnya. Kita capek dan capek, tetapi tidak ada yang kita bisa nikmati. Bahkan ada di antara kita yang selalu berhayal, tidak ada putusnya. Hayalan yang tidak ada juntrungannya. Dan ketika kita lepas dari sebuah persoalan, dihadapkan lagi persoalan baru yang seolah-olah tidak ada hentinya. Maka ketika ini terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah momentum untuk kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tadi disampaikan bahwasannya salah satunya adalah wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ketika kita sudah menjalani hal-hal seperti itu tadi yang kita sebutkan, maka mari sama-sama kita koreksi amalan sholat kita. Apakah sholat kita sudah tepat pada waktunya? Apakah sholat kita ini sudah menjadi prioritas dalam keseharian kita? Yang perlu kita pahami tentunya adalah bahwa sholat itu penting. Karena sholat ini adalah sebuah sarana kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, kata Allah di firman yang lain. Sesungguhnya dengan ingat kepada Allah, ini hati menjadi tenang. Maka ketika ada kegelisahan, kita ingat kepada Allah dengan sholat. Kita perbaiki sholat kita, mulai dari pelaksanaan yang tepat waktu, STW, sholat tepat waktu. Mungkin kita ketika banyak persoalan di antara kita, sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Atau banyak di antara kita barangkali yang salah kaprah dengan pendapat yang penting sholat. Iya, kita sholat, yang penting sholat. Sholat zuhur kita kengasaran, sholat ngasar kita bahkan ke maghriban, sholat maghribnya ketiduran, sholat isya-nya ternyata sudah menjelang subuh, kemudian subuhnya sudah matahari tinggi, karena kita kelewatan dari tidur malam kita karena banyak bergadang. Apakah ini kita alami? Maka ketika kita menjalani seperti ini, kemudian persoalan demi persoalan ada pada kita, ini sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah SAW pada kita, bahwasannya ketika orang telah melupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diingat oleh hambanya dengan melaksanakan sholat, maka Allah akan turunkan kepada kita kesibukan yang tidak ada habisnya, masalah demi masalah yang selalu muncul bertubi-tubi, keinginan yang tidak ada juntrungannya, hayalan-hayalan yang senantiasa tidak jelas asal usulnya dan tidak ada habisnya. Maka ketika ini terjadi, segera kita introspeksi diri, mari kita perbaiki sholat kita. Mulai dari perbaikan dari pelaksanaan yang tepat waktu, mulai dari kita memahami makna apa yang kita baca dalam sholat kita, mulai juga dari tumakninahnya kita ketika sholat. Sholat kita bukan sholat-sholat yang mencuri, karena sholat yang mencuri seperti mematuknya ayam, maka kita bisa tergolong pada orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan orang-orang yang lalai sholatnya ini adalah orang-orang yang termasuk mendustakan daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin
fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.